Menurut Dr. Peter Trower, editor in chief majalah atau jurnal Karbon, jurnal Q1, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa beliau mereject manuskrip. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya, ini technical screening. Salah satunya itu similarity indexnya di atas rata-rata ya, 25%. Jadi biar bagus bagaimana datanya, biar bagus bagaimana bahasa Inggrisnya, kalau similarity indexnya di atas standar itu biasanya langsung masuk tong sampah. Nah, ini saya sudah highlight ya, jadi ada beberapa alasan sebenarnya, tapi saya akan lebih fokus ke yang saya sudah highlight. Alasan pertama, kenapa beliau mereject atau menolak sebuah manuskrip ini. The manuscript is not complete. It may be lacking key elements such as title, author, affiliation, keyword, main text, references, alt table. Lihat di sini references, ya, references. Kemudian poin yang lain, referensi are incomplete or very old. References lagi. Jadi banyak orang menganggap sepele referensi ini, padahal sangat penting, sangat berpengaruh diterima atau ditolaknya manuskrip kita. Karena begini, bagi jurnal-jurnal bereputasi itu, jurnal bereputasi, kalau kita tidak ikuti author guideline-nya, kemudian kita submit, itu seperti penghinaan dalam tanda kutip. Jadi editor in chief-nya merasa bahwa ini orang tidak hormati jurnal saya. Buktinya ini daftar pustakanya, saya suruh di author guideline menggunakan format Vancouver, dia pakai format apa? American Philosophical Association. Ataukah sebaliknya? Di format author guideline saya suruh pakai apa, dia pakai Vancouver. Ini orang tidak hormat sama jurnal saya. Itu biasanya dia cari 1001 alasan untuk mereject jurnal kita. Poin terkait dengan referensi, makanya sangat penting pada saat kita menulis manuskrip, sebaiknya menggunakan aplikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Bisa Zotero, bisa EndNote, bisa Mendeley, ya, bisa Mendeley. Tapi saya lebih suka saya Mendeley saya pribadi karena open source. Open source itu berarti kita bisa download secara free, ya, manuskripnya. Nah, beda dengan EndNote dan Zotero. Sebenarnya kan ada juga versi crack-nya, tapi kan kita berdosa lagi kalau pakai crack. Kalau ada yang gratisan, kenapa pakai yang berbayar kemudian di crack? Kemudian alasan yang lain kenapa saya lebih merekomendasikan Mendeley, karena 3 tahun yang lalu Elsevier sudah mengakuisisi Mendeley, sudah dibeli, ya. Jadi sekarang Mendeley itu sudah dibawa Elsevier. Artinya apa? Artinya semua style di bawah Elsevier itu pasti disiapkan oleh Mendeley. Kita tahu sendiri, publisher terbesar sekarang di dunia ini adalah Elsevier. Mungkin bisa di mute dulu anunya, Padel kayaknya. Padel. Ini untuk dosen ini. Kita sendiri di Unhas itu setiap tahun ada kompetisi proposal ya, dan ini adalah form penilaian reviewer. Nah, kita lihat di sini poin 23 itu terkait dengan pustaka. Kita lihat di sini bobotnya 50%. Bayangkan kalau pustaka proposal kita optimalkan, itu bisa kita dapat poin 50%. Saya sendiri semenjak mengenal Mendeley, apa yang saya tulis yang ada daftar pustakanya selalu saya pakai Mendeley, apakah itu buku, tesis, disertasi, apalagi manuskrip, proposal pun saya pakai Mendeley. Karena enak sekali, satu kali kita memasukkan, kemudian kita pindahkan ke proposal lain, itu tinggal rubah stylenya, tidak perlu lagi ditulis ulang. Nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, ini yang saya maksud tadi tutorialnya. Nah, ini saya sudah siapkan yang apakah bentuk video ya, bentuk video bisa juga langsung ke mendeley.com, bisa juga dalam bentuk bacaan di Google. Nah, ini yang video ini YouTube ini sudah lengkap sekali, mulai dari A sampai Z, mulai dari bagaimana mendownload programnya, bagaimana menginstallnya,
kemudian bagaimana memasukkan manuskrip ke dalam library, ya, kemudian bagaimana menggunakan citasinya, bagaimana merubah style, bagaimana mengedit style. Ini sudah lengkap sekali nih di videonya. Tergantung Bapak Ibu adik-adik sekalian apakah mau belajar atau tidak. Nah, sebelum saya lupa, ini karena aplikasi ini harus diulang-ulangi. Jadi harus diulang-ulangi, harus diaplikasikan sesering mungkin supaya tidak lupa. Karena sifatnya keterampilan, jadi harus diulang-ulangi. Nah, jadi nanti kalau ada waktu, coba belajar, install ya, kemudian aplikasikan di tugasnya atau membuat makalah, langsung diaplikasikan dan diulang-ulangi supaya tidak lupa. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa datang ke kantor saya atau bisa lewat via WA ya. Saya akan layani insya Allah. Cuma mungkin tidak langsung saya layani, Nah, ini yang paling penting. Saya akan memperlihatkan bagaimana itu Mendeley bekerja pada manuskrip kita. Jadi pertanyaannya kenapa harus Mendeley? Yang pertama, terkadang malas menulis daftar pustaka. Saya pribadi, waktu kuliah S3, saya tipikal orang yang malas menulis daftar pustaka. Apalagi kalau daftar pustakanya atau pustakanya itu berbahasa Inggris, autornya 3 suku kata, aduh susah sekali. Jadi kita pinginnya mengcopy paste pustaka yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu. Nah, mungkin selama ini yang kita lakukan adalah kita menulis teks, kemudian kita tulis manual daftar pustakanya ya. Saya akan perlihatkan saja secara langsung. Apa yang kelihatan sekarang di layarnya? MS Word ya? Iya, Pak. Ini. Anggap sekarang saya menulis manuskrip ya. Tentu saja di bagian awal itu introduction. Ini sembarang saja supaya cepat ya. Tentu saja nanti dirinya tidak seperti ini. Umpama kalimat pertama seperti ini. Saya mensitasi tulisan saya sendiri. Kemudian kalimat kedua, saya mensitasi tulisannya Pak Arsyad. Ini contoh saja ya, supaya mudah dimengerti. Kalimat ketiga, kasih lagi. Nah, tentu saja setelah introduction biasanya material and method, kemudian result in discussion, ya, kemudian conclusion, kemudian references. Kita langsung ke references saja. Nah, mungkin selama ini yang kita lakukan, mungkin seperti ini. Andi Irfan 2019, kemudian pengantar, kemudian Unhas Press, kemudian yang kedua Arsyad, ini contoh saja ya supaya cepat. Ya, mungkin seperti ini, banyak yang lakukan seperti ini. Sampai hari ini mungkin kalau kerja tugas, kerja makalah mungkin seperti ini pembuatan daftar pustakanya. Nah, sebenarnya kalau pustakanya cuma 3, 5, ya, 4, enggak apa-apa manual seperti ini, enggak apa-apa pakai manual seperti ini. Tapi coba bayangkan kalau kerja tesis nanti ya, disertasi, waduh itu pustakanya bisa sampai 100. Bisa sampai minimal 50 mungkin kalau tesis ya. Kalau manual seperti ini, waduh, selesai, tapi itu kan butuh waktu dan kemungkinan ada kesalahan itu sangat besar. Nah, kalau pakai Mendeley, ya, hal-hal manual seperti ini bisa kita
minimalkan. Nah, kalau pakai Mendeley enak sekali. Jadi caranya seperti ini. Nanti kalau sudah diinstal akan ada logo seperti ini, merah ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ini ada insert citation di bawaan MS Word, ada juga insert citation. Yang membedakan adalah warnanya. Kalau bawaan Mendeley itu warna merah. Jadi jangan salah kamar, jangan sampai insert citation ini yang dipakai lalu bertanya, wah kenapa Mendeley saya tidak berfungsi? Memang tidak berfungsi karena yang dipakai adalah manajemen referensi dari MS Word. Jadi sebenarnya MS Word juga itu sudah ada bawaannya, tapi tidak se-powerful Mendeley. Makanya kita add in istilahnya, kita tambahkan Mendeley di MS Word kita. Dan kalau sudah ditambahkan, tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau pakai Mendeley nanti tinggal begini, insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian umpama ini site sudah ada satu ini ya. Kemudian ini yang kedua Arsyad, go to Mendeley sudah dua ya. Kemudian Amir. Jadi kita tidak mengerti lagi, tinggal masukkan seperti ini. Bisa. Nah, coba kalau pakai Mendeley tadi harus diketik daftar pustakanya. Tapi kalau pakai Mendeley dalam 1 detik bisa selesai. Tinggal klik ini, insert bibliografi. Jadi bayangkan kalau pustakanya 20 di sini, 50, 100. Begitu kita klik insert bibliografi, daftar pustaka yang jumlahnya 100 itu juga langsung muncul. Karena ini cuma kita latihan, kita cuma pakai 3 pustaka ya. Jadi seharusnya 3 pustaka juga yang muncul ya. Nih, 1, 2, 3. Langsung muncul. Ini saya tidak perlu ketik lagi. Tidak perlu saya ketik lagi.